Sebelumnya, kita telah mempelajari materi mengenai pemasaran. Hari ini kita lanjut ke materi salesmanship, di mana salesman itu adalah profesi. Salesman itu berasal dari dua kata, yaitu sales dan man, yang memiliki arti menjual dan manusia. Jadi, salesman itu dapat diartikan sebagai orang yang menjual, atau orang yang berprofesi menjual, atau orang yang mempunyai keahlian menjual. Sedangkan salesmanship itu adalah ilmu membujuk yang menampilkan seni untuk meyakinkan orang lain sehingga mau membeli. Gambaran profesionalisme penjual yaitu yang pertama memiliki kemampuan menjual yang memuaskan. Yang kedua, bangga memilih pekerjaan menjual. Yang ketiga, memiliki standar etika yang tinggi. Yang keempat, terampil dalam pekerjaan. Yang kelima, memiliki pengetahuan. Yang keenam, benar bila berjanji. Yang ketujuh, dia tidak ketinggalan zaman karena selalu belajar atau selalu up to date. Kemudian yang kedelapan, memelihara keutuhan pribadi. Yang kesembilan, mengetahui bahwa pekerjaan menjual berarti melayani. Kepribadian penjual. Nah, profesi penjual itu tidak bisa digantikan oleh mesin, sehingga dibutuhkan pribadi yang baik karena berhubungan dengan konsumen yang memiliki karakter kepribadian yang unik. Nah, penjual itu merupakan tulang punggung industri dalam menjual kelebihan produksi dan menjaga berputarnya roda industri, sehingga seorang penjual harus bisa menjawab, "What can I do for my prospect and customer?" Adapun profil layak seorang sales adalah memahami psikologi manusia, berhasil secara naluriah melakukan hal yang tepat tanpa mengetahui mengapa berbuat demikian. Jenis-jenis kepribadian salesmanship itu ada 3, dominan, penyendiri, dan relation. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari jenis dominan. Adapun ciri-ciri dari kepribadian dominan, yang pertama itu mengendalikan, yang kedua bersaing dan menang adalah satu-satunya tujuan yang berarti, yang ketiga kesadaran akan status, yang keempat tidak peka, yang kelima cenderung tidak percaya pada orang lain, yang keenam tidak tergantung, individualis, kemudian yang ketujuh sepenuhnya mendominasi, tipe relasional dan sering mengelilingi diri mereka sendiri dengan orang-orang yang mudah mereka kendalikan. Kemudian yang ketujuh, kecewa bila berada di antara para penyendiri, tidak sanggup diabaikan. Adapun sales dominan itu pendekatannya mengandung persaingan dan tekanan tinggi, umumnya bukan perencana, berusaha secepatnya memegang kendali, berasumsi mereka mengetahui apa yang dibutuhkan prospek, kemudian informasi terorganisir dengan baik tapi tidak berhubungan dengan kebutuhan prospek. Kemudian tujuan jarang dianalisa, penutupan merupakan kekuatan mereka, informasi dan catatan jarang terorganisir dan diperbaiki. Pertemuan lanjutan jarang dilakukan serta tidak suka menganalisis diri sendiri. Adapun prospek dominan itu tidak mudah percaya, takut dikalahkan dan dimanfaatkan, ingin mengadakan transaksi dengan tingkat atas atau orang yang cukup dominan. Kemudian terdapat pertanyaan tersembunyi, ya, apakah Anda cukup baik untuk mendapatkan bisnis saya? Adapun pendekatan yang paling efektif, dominasi yang lembut. Yang pertama, tunjukkan keuletan dan ketangkasan diri tanpa membuat merasa dikalahkan. Perencanaan yang cermat. Kemudian pembukaan harus tajam dan praktis tapi tidak mengancam.
Kemudian ajukan pertanyaan terbuka dan dengarkan secara aktif. Kemudian informasi sebaiknya singkat, terorganisir dengan baik dan benar. Analisa tujuan konsumen sebelum menjawab. Buat kesimpulan yang langsung dan kuat tanpa menuntut. Tercapai kesepakatan langsung pergi. Serta kelanjutan dibuat dengan singkat dan praktis. Kemudian jenis kepribadian penyendiri. Ciri-cirinya yaitu merasa lebih nyaman dengan benda, gagasan, atau angka, merasa tidak nyaman di antara orang lain, tidak memahami emosi dan berusaha menghindari, menyukai keteraturan dan segala sesuatu yang dapat diperkirakan, bebas dan ingin dibiarkan sendiri, terbuka dan objektif, tetap menjaga jarak relasional, tidak logis dan emosional, serta menganggap tipe dominan tidak logis dan suka mempermainkan emosi. Adapun ciri sales penyendiri itu pendekatannya logis, umum dan bertekanan rendah. Kemudian perencananya hebat, pernyataan pembuka bersifat umum dan tidak mengandung usaha untuk membentuk hubungan. Diagnosa dari fakta objektif, teliti, menyajikan informasi secara faktual dan logis, mendengarkan dengan cermat, memberikan informasi tapi tidak dapat mengatasi penolakan tersembunyi, serta maju di bidang yang mereka kuasai tapi tidak dapat mengatasi kelemahan sebenarnya. Adapun prospek penyendiri itu tidak mudah percaya dan tidak menyukai para pembuat transaksi. Adapun pertanyaan tersembunyi seorang penyendiri, apakah Anda akan memanipulasi saya? Adapun pendekatan paling efektif, umum, logis, faktual, di mana mengetahui semua fakta, pembukaan seharusnya singkat dan umum, ajukan pertanyaan yang khusus untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kemudian penjelasannya seharusnya terinci dengan bahan pendukung yang luas, memahami dengan tepat maksud dan menjawabnya dengan logis, mengusulkan tindakan yang paling masuk akal, proposal akhir didokumentasikan secara lengkap, serta pertemuan lanjutan harus cermat dan bila ada sesuatu yang akan dibicarakan. Kemudian jenis relasi, ciri-cirinya yaitu membutuhkan penerimaan dan persetujuan orang lain, senang menjadi bagian dari suatu kelompok, pendengar yang baik dan peka terhadap orang lain, senang bekerja sama dan suka mengalah, pemurah, terus-menerus meminta kepastian, gelisah, mudah dimanfaatkan dan dimanipulasi, berhubungan dengan baik dengan tipe relasional yang lain, memberikan tipe dominan, mempermainkan dan memanfaatkan tipe penyendiri sangat mengecewakannya. Kemudian untuk ciri-ciri sales relasional itu pendekatannya adalah membuat orang lain menyukainya, memusatkan perhatian pada orang bukan peluang bisnis, pembukaannya hangat, bersahabat, dan terlalu panjang. Kemudian membutuhkan banyak informasi tapi banyak yang tidak relevan. Komunikasi tidak jelas dan terlalu panjang, mendengarkan dengan cermat dan perhatian sangat memudahkan penolakan tersembunyi. Penutupan itu merupakan kelemahan terbesar serta menghabiskan sebagian besar waktu untuk bercakap-cakap setelah tercapai kesepakatan. Adapun prospek relasional itu paling mudah dihubungi serta pertanyaan tersembunyi seorang relasional, apakah Anda memperhatikan saya dengan tulus? Sedangkan pendekatan paling efektif itu dominasi yang bersahabat. Rencana tidak harus terinci, pelajari sesuatu mengenai kepentingan pribadi mereka, komunikasi harus hangat, bersahabat dan tidak terburu-buru, arahkan percakapan pada masalah yang diselidiki tapi kadang-kadang alihkan. Informasi harus singkat, tidak umum tapi menyatakan kehangatan dalam sikap praktis. Bercakap-cakap selama beberapa menit setelah bisnis selesai. Pertemuan lanjutan adalah yang paling penting. Teknik bernegosiasi dan mempengaruhi pelanggan.
Nah, sebelum melakukan penjualan, maka terlebih dahulu harus dipikirkan bagaimana cara mendekati atau menemui calon pembeli. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengadakan kontak dengan calon pembeli itu, yang pertama datang sendiri dengan memperkenalkan diri, yang kedua dengan perantara orang lain, yang ketiga dengan perantara surat, yang keempat dengan perantara telepon, dan yang kelima itu melalui organisasi. Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana cara mendapatkan calon pembeli? Nah, kita dapat lakukan beberapa hal. Yang pertama itu menciptakan suasana yang menyenangkan, dan yang kedua itu mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Nah, bagaimana cara menciptakan suasana yang menyenangkan? Yang pertama itu buatlah suasana persahabatan yang intim. Yang kedua itu besarkanlah perasaan hati konsumen agar merasa dirinya itu adalah orang penting. Yang ketiga, tanamkanlah kepercayaan pada dirinya agar ia mempunyai ilham atau inspirasi. Dan yang keempat, berikanlah jalan untuk mempermudah pembeli dalam menentukan keputusannya. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mengadakan pendekatan terhadap pembeli. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan salam, kemudian menunggu sejenak, kemudian pendekatan dagang, serta dengan menaruh perhatian. Nah, sifat-sifat penjual yang disenangi pembeli itu ada 4 sifat. Yang pertama, jujur dalam informasi. Yang kedua, pengetahuan yang baik tentang barang. Yang ketiga, tahu kebutuhan konsumen. Serta yang keempat itu pribadi yang menarik. Nah, sifat yang dimiliki penjual itu, yang pertama selalu gembira, yang kedua lurus hati dan disiplin, yang ketiga bijaksana, yang keempat sopan dan santun, yang kelima periang, yang keenam mudah bergaul, yang ketujuh penuh inisiatif, yang kedelapan tidak putus asa, yang kesembilan ketajaman daya ingat, serta yang kesepuluh itu penuh perhatian. Kita lanjut ke tipe-tipe pembeli. Adapun beberapa tipe pembeli itu, yang pertama telah mengetahui dan memutuskan apa yang dibeli atau the decided customer. Kemudian yang kedua, the knows it's all customer atau pembeli yang mengetahui segalanya. Yang ketiga itu pembeli yang menghendaki fakta-fakta dan advice tentang barang yang baik. Yang keempat itu pembeli yang tidak bisa memutuskan ukuran, warna dari barang yang akan dibeli. Yang kelima itu pembeli senang ngobrol tapi tidak mengarah pada pembelian, the tactile customer. Kemudian yang keenam itu pembeli yang canggung dan merasa takut kurangnya pengetahuan tentang barang akan diketahui kala ia bertanya. Kemudian yang ketujuh itu pembeli yang memutuskan mendatangi toko dengan suatu keputusan untuk membeli suatu barang tertentu. Dan yang kedelapan itu konsumen yang selalu menghendaki diskon, the I get discount customer. Nah, prinsip utama customer is king, itu pembeli adalah orang penting dalam dunia usaha. Kemudian pembeli tidak tergantung pada kita, justru kita tergantung padanya. Kemudian pembeli itu bukan pengganggu terhadap pekerjaan kita, tetapi tujuan usaha. Selanjutnya, pembeli berbuat pada kita sebagai suatu hal yang menyenangkan, dan kita tidak boleh berbuat yang tidak menyenangkan. Kemudian pembeli adalah sebagian dari usaha kita dan kegiatan kita. Kemudian pembeli bukanlah benda yang beku, tapi mempunyai perasaan dan emosi, serta pembeli bukanlah lawan berdebat, tetapi kawan yang bersahabat. Nah, sekian materi mengenai salesmanship. Semoga bisa dipahami, dan terima kasih untuk hari ini.